Proyek New Onigashima membuat keretakan aliansi di antara Kaido dan Orochi. Lalu bagaimana nasib Orochi selanjutnya? Apakah perannya hanya sampai sini saja atau akan ada kejutan lain dari Oda? Selamat datang di Anime Review dan kali ini kita akan membahas seputar One Piece 985. Well, sekali lagi kita diberi kejutan dalam chapter terbaru kali ini. Chapter yang berjudul Onigashima yang baru memperlihatkan keretakan aliansi Kaido dan Orochi. Sang Yonko dengan tangannya sendiri akhirnya menebas Orochi tepat di depan para pengikutnya dan sekaligus mengumumkan proyek Onigashima baru yang berpusat pada ibu kota bunga. Ya, cerita diawali di bagian belakang Onigashima. Di sana ada Kanjuro yang sudah menunggu kehadiran Akazaya Nine. Sebagai seorang yang pernah menjadi bagian dari Akazaya Nine, Kanjuro mengetahui bahwa mereka pasti akan datang menyelinap demi membebaskan Momonosuke. Sayangnya di sini kita tidak melihat Kiemon sebagai pemimpinnya. Saat ini keberadaan dia masih belum diketahui dan terakhir kali dia terlihat berada di tempat Black Maria yang kemudian memisahkan diri dengan kelompok Nami dan Sanji. Nah, dalam menyambut Akazaya Nine, Kanjuro tidak datang sendirian. Dia membawa serta para Smile User dan tentunya pasukan yang telah ia gambar sebelumnya. Izo yang hadir di sana pun juga ikut mengomentari pasukan tersebut dan menganggap para kesatria yang Kanjuro ciptakan begitu indah. Inilah wajah sesungguhnya dari si pengkhianat Kanjuro. Dia sudah tidak main-main lagi untuk melawan para prajurit Oden. Keberpihakannya yang sudah berpindah memang menjadi suatu hal yang disayangkan. Tapi sekali lagi latar belakang kelam masa lalu memang menjadi pengaruh besar terhadap perubahan sikap karakter yang ada di series One Piece ini. Nah, dalam adegan ini saya melihat Kanjuro datang dengan rasa percaya diri yang tinggi. Paling tidak harusnya dia tahu jika yang sedang dihadapinya adalah kelompok yang pernah menjadi bagian dari dirinya. Artinya Kanjuro tahu kapasitas kekuatan mereka. Datang dengan hanya membawa Smile User dan pasukan ciptaannya, saya rasa masih ada gap yang terlalu jauh. Apalagi di sini ada Izo yang dulunya berperan sebagai salah satu komandan divisi Yonko dan tentunya dia sudah mempunyai pengalaman dalam menghadapi sebuah pertempuran, terutama saat perang puncak Marineford. Entah ini adalah bentuk dari kecerobohannya atau memang murni sikap percaya dirinya saja yang menganggap jika pertempuran ini berlatar di wilayah kekuasaan sekutunya sehingga memudahkan bagi dirinya. Namun sayangnya hal ini menjadi semacam bumerang bagi Kanjuro sendiri. Apalagi saat ia menceritakan situasi Momonosuke yang secara tidak langsung membuat emosi para Akazaya Nine memanas. Inilah yang menjadi klimaks dari pertempuran kedua kelompok tersebut. Dan menariknya seorang Kikulah yang justru mengambil peran untuk menghadapi Kanjuro secara langsung. Kesedihannya yang mendengar situasi Momonosuke dikonversi ke dalam bentuk amarah dan langsung mengajar Kanjuro. Well, sekali lagi kita tidak diperlihatkan hasil dari pertempuran itu. Namun jika kita perhatikan lagi panel yang memperlihatkan Kiku sedang memegang sebilah pisau berlumur darah, kemungkinan besar kemenangan jatuh di pihak Akazaya Nine. Jika memang seperti itu, maka satu lagi para prajurit Oden berhasil melumpuhkan musuh. Setelah sebelumnya ada Kawamatsu alias Denjiro yang berhasil memperdaya seorang Tobiropo. Nah, dalam adegan ini ada info terbaru terkait dengan penampilan dari Inu dan Neko. Seperti yang kita lihat, mereka berdua telah memodifikasi bagian tubuhnya dengan sebuah senjata. Inu Arashi menggunakan pedang pada kakinya yang membuatnya bisa bertarung dengan gaya dua pedangnya. Sedangkan Nekomamushi memodifikasi tangannya dengan sebuah senjata api dan sampai saat ini kita masih belum tahu bagaimana proses modifikasi itu terjadi. Apakah mereka melakukannya sendiri atau dengan bantuan orang lain? Nah, berikutnya beralih ke bagian selanjutnya yaitu adegan yang melibatkan Luffy dan Yamato. Saat ini mereka berdua berada di dalam istana, tepatnya bersembunyi di sebuah loteng. Yamato yang berhasil membawa Luffy menjauh dari ulti dan patch one sempat mengungkapkan jika dirinya adalah Oden dan bahkan ia sekarang memegang buku catatan Oden. Sekarang ia kembali menyatakan ketertarikannya untuk bergabung dalam skuad SHP dan memintanya secara langsung pada Luffy untuk diajak berlayar.
Tindakan ini memang sama seperti dulu ketika Oden meminta Shirohige untuk mengikutsertakan dirinya dalam kelompoknya. Ketertarikan ini memang tidak datang tiba-tiba. Menurut Yamato, sebelumnya ia mencari tahu sebuah informasi dan akhirnya mengetahui bahwa Luffy adalah adiknya Ace. Barulah setelah itu ia merasa yakin jika suatu saat nanti Luffy akan membawanya pergi berlayar. Saya masih penasaran bagaimana caranya Yamato mendapatkan sebuah informasi tersebut. Apakah itu terjadi lewat mulut Ace sendiri atau ia mencari tahunya sendiri? Padahal selama ini yang kita tahu, Wano adalah negeri tertutup yang akan menyulitkan segala informasi dari luar masuk ke dalam negeri tersebut. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah jangan-jangan ketika Kaido mencoba mengintervensi Shirohige, Yamato juga ikut serta dalam rombongan tersebut dan secara tidak langsung mendapatkan banyak informasi penting? Well, bagaimanapun juga Yamato memang sedari dulu ingin pergi berlayar. Namun sayangnya ia terbelenggu oleh borgol yang ia dapatkan dari usia 8 tahun. Selama kurang lebih 20 tahun kebebasannya terpenjara akibat borgol tersebut, dan naasnya ia pun menerima perlakuan kurang mengenakan dari Kaido yang notabene merupakan ayahnya sendiri. Nah, kembali lagi mengenai obsesi Yamato yang menobatkan dirinya sebagai Oden. Pada dasarnya pernyataan tersebut sempat disanggah oleh Luffy. Sang kapten merasa jika Yamato terus bersikap seperti itu, maka akan berdampak buruk terhadap reaksi para penduduk Wano yang sejatinya banyak yang menyukai pribadi Oden itu sendiri. Ya, kita tunggu saja apakah Yamato akan terus berlagak bak Oden meskipun nantinya akan bertemu dengan putra-putri Oden sekaligus Akazaya 9. Sepertinya akan menarik melihat reaksi mereka. Nah, masih mengenai situasi Yamato. Ketika dia menceritakan kisah tragisnya karena belenggu borgol, Luffy kemudian menawarkan diri untuk membebaskannya. Kita tahu borgol tersebut mirip dengan yang ada di tahanan. Cara kerjanya sama seperti kalung yang pernah dikenakan oleh Luffy dan Kakehio, di mana ketika orang yang keluar dari batas wilayah yang ditentukan, maka secara otomatis borgol tersebut akan meledak. Itulah ketakutan yang selama ini dirasakan oleh Yamato. Mimpinya untuk bisa berlayar harus pupus akibat borgol tersebut. Sekarang pertemuannya dengan Luffy seketika bisa merubah segala keraguan yang ada dalam diri Yamato. Luffy yang saat itu berhasil melepas kalung Kakehio, maka kemungkinan besar borgol yang ada pada Yamato pun bisa ia lepas juga. Nah, jika kita asumsikan borgol tersebut terbuat dari batu laut, maka ada potensi kekuatan besar pada diri Yamato yang masih belum dikeluarkan 100%. Hal ini akan semakin memperkuat SHP ketika nantinya Yamato benar-benar secara resmi menjadi awak kapal Sanigo. Jadi keyakinan saya terhadap kejadian tersebut cukup besar. Nantinya Yamato akan menutup slot 10 anggota bajak laut topi jerami yang dipimpin oleh Luffy, dan bisa jadi dia akan memandu menuju ke tempat Road Poneglyph keempat berada yang kemungkinan besar telah tercatat pada buku catatan Oden. Ya, semoga saja Oda merealisasikan keinginan sebagian besar fans untuk memasukkan Yamato ke dalam skuad topi jerami. Bayangkan saja jika nantinya hal tersebut terjadi, maka pemerintah dunia akan semakin mewaspadai mereka. Karena para anggota SHP terdiri dari tokoh-tokoh yang tidak sembarangan dan mempunyai keterikatan dengan tokoh-tokoh legendaris yang menjadi musuh pemerintah dunia itu sendiri. Berikutnya lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu mengenai situasi dan keadaan di dalam kastil. Di sana sudah berkumpul sebagian besar pasukan The Beast Pirates ditambah dengan kehadiran Big Mom. Saat itu Kaido langsung mengumumkan sebuah rencana besarnya untuk mengubah negeri Wano dan mendeklarasikan tujuan utamanya bersama dengan aliansi barunya yaitu Big Mom. Kaido sama sekali tidak tertarik dengan eksekusi Momonosuke yang sebelumnya telah dirancang oleh Orochi. Ia justru dengan lantang membicarakan situasi dunia terkait pembubaran Shichibukai dan senjata baru pemerintah dunia untuk menjegal para Yonko. Nah, sebelum pemerintah dunia bergerak secara masif, ia sudah terlebih dahulu mempersiapkan kekuatan aliansinya, salah satunya yaitu bekerja sama dengan Kekaisaran Big Mom. Mereka berdua sudah akan bergerak dan berlayar untuk mencari One Piece dan berusaha juga untuk mendapatkan senjata kuno.
Kaido beranggapan bahwa dengan menguasai senjata kuno ini, maka dunia akan berada dalam kendalinya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Kaido sudah mengetahui keberadaan 3 senjata tersebut? Inilah yang membuat saya khawatir jika seandainya ia sudah tahu, karena bisa jadi nyawa orang-orang terdekat Luffy akan terancam. Contoh misalnya Poseidon yang ada pada diri Shirahoshi, atau nantinya kerajaan Alabasta yang menyimpan poneglyph berisi informasi tentang Pluton, atau bahkan Franky yang kemungkinan besar mengetahui isi dari blueprint Pluton. Hanya Uranus sajalah yang sampai saat ini masih belum diketahui informasi lanjutnya. Well, kita tunggu saja apakah aliansi Yonko ini masih bisa mewujudkan tujuannya setelah arc Wano ini selesai. Nah, kembali pada alur cerita. Imbas dari ambisi besar aliansi Kaido dan Big Mom ini, maka membuat posisi Orochi sudah tidak dibutuhkan lagi. Kaido pun secara mengejutkan langsung menebas sang shogun ketika menolak menjadikan ibu kota bunga sebagai basis dari New Onigashima. Nah, apakah akan semudah itu Orochi akan mati? Itulah pertanyaan yang muncul di banyak forum. Ya, mungkin kejadian ini rasanya terlalu gampang bagi Kaido untuk membunuh Orochi yang mempunyai kekuatan buah iblis mythical Zoan. Tapi kita juga harus tahu bahwa Kaido bukanlah tokoh sembarangan. Mungkin kejadian ini bisa menggambarkan semengerikan apa kekuatan dari seorang kaisar yang sekali tebas langsung bisa membunuh seseorang. Well, untuk lebih jelasnya kita tunggu saja kelanjutannya di beberapa chapter ke depan. Karena seperti yang kita tahu, Oda akan selalu memberikan kejutan-kejutan baru di setiap chapternya. Kembali pada proyek New Onigashima. Niat Kaido menjadikan Wano sebagai Onigashima baru yang menjadi daerah bebas hukum dengan pertahanan alaminya tentu akan mendapatkan kesulitan karena di satu sisi, aliansi Luffy juga sama-sama ingin merebut kembali tanah para samurai dan membuka negeri tersebut sesuai dengan cita-cita Oden. Meski Kaido menunjuk Yamato sebagai shogun barunya, namun melihat kelakuan anaknya yang bertolak belakang dengan sang ayah, membuat ambisi itu terasa pincang. Yamato sudah terang-terangan menolak untuk menduduki posisi shogun, dan situasi ini juga akan mempengaruhi para samurai pendukung Orochi. Jika Orochi memang sudah mati, maka hanya ada 2 kemungkinan. Mereka akan ikut bergabung dengan Kaido, dan satu lagi, mereka akan ikut memberontak bersama aliansi Luffy. Perang Wano ini pada akhirnya akan menentukan nasib dari para penduduknya dan takdir akan keturunan klan Kozuki yang masih mempunyai keterikatan dengan abad kekosongan melalui poneglyphnya. Well, saya kira itulah pembahasan One Piece 985. Seperti biasa, jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silahkan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!